Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita merenungkan dari 2 Tawarik 35. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Saudara, kira-kira usia Yosia pada waktu ke-18 tahun pemerintahannya adalah 26 tahun. Jadi Yosia berusia 26 tahun karena dia menjadi raja pada usia 8 tahun ya saudara. Lalu kemudian saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-22, tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya melainkan menyamar untuk berperang melawan dia, yaitu Raja Mesir Neko. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia dan raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini karena aku luka parah." Lalu kemudian dicatat Yosia mati. Saudara-saudara, di tengah krisis rohani yang mustahil untuk diperbaiki, Alkitab mencatat Yosia, raja yang berumur 26 tahun itu mengadakan perubahan yang radikal dan mengharukan. Radikal karena ia menyingkirkan berhala di seluruh negeri dan hanya Allah Israel yang disembah. Mengharukan karena Paskah dirayakan dan firman Tuhan dibacakan. Bertahun-tahun itu tidak pernah dilakukan. Saudara, Yosia sudah bergumul dengan hal ini mungkin kira-kira saudara 18 tahun sejak ia menjadi raja. Saudara, ini waktu yang panjang. Dia bertumbuh di dalam masa-masa 18 tahun ini, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, pemimpin teladan sedang dibentuk selama 18 tahun. Menjadi raja selama 31 tahun, bahkan Yosia mencatatkan dirinya sebagai raja yang baik, yang setia. Ia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan persis seperti Daud. Saudara, standar pemimpin teladan adalah kesetiaan dan ketaatannya pada firman Allah yang sejati dan mengarahkan bangsanya atau orang-orangnya kembali kepada Allah. Yosia, saudara, dibesarkan oleh ayah yang jahat. Tetapi ini tidak menghalangi Yosia menjadi raja yang memiliki pandangan rohani yang tiada tara. Ia membawa bangsanya kembali kepada Paskah, di mana Allah membebaskan umatnya dengan tangannya yang kuat. Ini menandakan, saudara, bahwa Yosia muda adalah seorang yang serius mengindahkan perkataan Allah. Meski ia harus mengakhiri masa pemerintahannya dengan kematian yang tragis karena menyerang Mesir dan tidak peduli dengan perkataan Neko, Raja Mesir, supaya Yosia mundur dari peperangan itu. Ya saudara, pemimpin yang benar bisa salah dan berakhir tragis. Namun Alkitab mencatat Yosia sebagai raja muda yang luar biasa di hadapan Allah. Allah memperlihatkan bahwa seorang muda dapat menjadi pemimpin teladan sejauh ia dan orang-orangnya menghargai firman Allah. Kita perlu mendoakan pemimpin-pemimpin kita, saudara, para pejabat pemerintahan. Banyak di antara mereka yang juga adalah orang-orang yang masih muda. Kita perlu juga mendoakan pemimpin-pemimpin gereja, khususnya mereka juga yang masih muda, biar mereka menghargai firman Allah, tekun belajar, dan taat melakukan apa yang Allah ingin gereja lakukan.
Kita juga perlu saudara mendoakan para pemimpin dan kepala-kepala keluarga muda. Banyak dari mereka yang rindu untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka menyadari bahwa kuncinya saudara adalah pemahaman dan ketaatan mereka pada firman Allah. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin muda. Biarlah Tuhan, para pemimpin muda yang ada di negeri ini, yang ada di gereja kami, yang ada di keluarga-keluarga, mereka seperti Yosia yang muda, yang menjadi teladan, yang kembali kepada firman Allah, memahaminya, belajar baik-baik, mentaatinya, dan memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya untuk kembali kepada Allah, menghargai Allah yang menjadi tertinggi, menjadi kepala di tengah-tengah negeri, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarganya. Tolong Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.